Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para hujjaj yang kami hormati, para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Jami Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga tidak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan karena Allah, saat tutup usia nanti, saat berpulangnya nanti, kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali pertemuan pada kesempatan Sabtu, hari yang ke-17 daripada bulan Syawal 1442 Hijriyah, bertepatan dengan 29 Mei 2021 Miladiyah, yang mana ini juga merupakan kesempatan pertama kita kembali membuka pengajian setelah tawakupan dan kemudian Ramadan. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan kita dalam mengkaji ilmu-ilmu agama. Hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala bi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ini merupakan kali pertama saya bertemu kembali mungkin dengan sebagian para bapak ya, setelah kita usai Ramadan, dan tentunya masih di dalam momentum suasana bulan Syawal. Kami menghaturkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriyah teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan ibadah Anda semua, siyamana wa siyamakum, puasa kita semua. Dan dengan doa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang al-aidin, kembali kemana? Ilal fitrah, kepada potensi penciptaan kita saat kita lahir. Karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Maka kita semoga kembali ke kondisi suci, bersih setelah Ramadan, puasa, dan saling bermaaf-maafan. Wal faizin, dan sukses, menang bil jannah, menggapai surga. Sebab tujuan daripada pensyariatan ibadah puasa sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Dan dalam surah An-Naba ada kutipan ayat Al-Qur'an, innalil muttaqina mafaza ya. Maka dari itu doanya wal faizin, termasuk juga orang-orang yang sukses, menang, menggapai surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan telah usai, tentu kita tidak berleha-leha. Jangan menyangka, jangan menduga bahwa semangatnya kita beribadah hanya di Ramadan saja. Semangatnya kita thalabul ilmi hanya di Ramadan saja. Justru harus berkelanjutan. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Rabbmu. Artinya beribadah, apapun itu ibadahnya, kepada Allah, hatta sampai ya'tiyakal yaqin. Kalau secara letterlock, secara perkata, maknanya sampai datang keyakinan. Yang dimaksud keyakinan di sini adalah yakni datang ajal, kematian. Kita ibadah sampai datang kematian kepada kita.
Makanya ada satu riwayat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah oleh kalian apa? Ilmu. Minal mahdi, sejak buayan, ilal lahdi, sampai masuk ke liang lahat. Ini motivasi dulu, karena baru pertama kali kita ketemu lagi ngaji, supaya makin semangat untuk thalabul ilmi. Cek Sundana timimiti di pais, nah timimiti di ais nepi ka di pais. Wajib thalabul ilmu itu. Tidak mengenal usia, apalagi di usia yang kita di usia dewasa, sepuh, di mana kita butuh dengan ilmu agama. Ilmu agama yang saya sampaikan ini insya Allah menjadi bekal kita, karena kita hidup di dunia ini butuh bekal. Kalau tanpa bekal sia-sia. Kita saja mau perjalanan jauh butuh bekal. Mau ibadah haji, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Kita ini akan mengarungi hidup di dunia, betapa jauhnya menuju akhirat, sehingga kita butuh namanya bekal apa? Ilmu. Karena dalam ilmu itu mengajarkan kita bagaimana iman dan takwa. Ya. Dari itu, mari kita lihat sabda Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan untuk barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah mudahkan baginya untuk memahami ilmu agama. Jadi maksudnya, kalau Allah menghendaki kita untuk menjadi baik, maka Allah akan mudahkan kita untuk memahami ilmu agama. Kita mungkin belum menjadi orang baik, tapi ketika dimudahkan oleh Allah menuju majelis ilmu, kita untuk duduk di tempat yang insya Allah penuh kemuliaan ini, maka ketahuilah itu Allah bermaksud untuk menjadikan kita lebih baik. Ya. Maka ayo kita semua ini berusaha thalabul ilm. Di masjid ini, di KM sudah memfasilitasi, ada beberapa jadwal kita thalabul ilmi, majelis ilmu. Maka dari itu manfaatkan. Termasuk setiap Sabtu ini kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, ya. Saya pakai syarahnya adalah Dalilul Falihin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Namanya saja Pak bagus, Riyadhus Shalihin. Taman orang-orang salih. Taman orang-orang salih. Yang dimaksud taman, ya taman surga. Kita semua ingin tentunya masuk surga. Surga itu luas. Dalam surah Ali Imran ayat 133, arduhas samawat wa jannatin arduhas samawat, di mana surga itu luasnya seluas langit wal ard, dan bumi. Bagaimana luasnya? Ya Allah alam, betapa luasnya. Sayang kalau hanya diisi oleh beberapa gelintir orang. Maka kita syiarkan pengajian ini sehingga banyak orang yang tertarik. Ayo ngaji. Ini ngaji untuk kita bersama. Ngaji untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita bersama. Karena kita sendiri akan mengalami dan merasa butuhnya. Apalagi ini adalah nasihat kehidupan. Masih di bab sabar, masuk ke hadis nomor 9. Mari simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Ya. Ini Sayyidah Aisyah
adalah putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang populer demikian, Abu Bakar As-Siddiq. Aslinya adalah Abdullah bin Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidah Aisyah adalah istri Kangjeng Nabi, istri yang ketiga. Sayyidina Muhammad atau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah. Itu monogami. Monogami itu berarti apa? Hanya satu istri, kemudian meninggal, kemudian menikah dengan Sayyidah Saudah binti Zum'ah, kemudian baru menikah dengan Sayyidah Khadijah. Lalu menikah dengan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, atau kita kenal tadi Abdullah bin Abu Quhafah. Ibunya Aisyah itu namanya Ummu Ruman. Ummu Ruman. Dan Nabi menikahi istri-istri itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikah dengan Aisyah. Aisyah itu seorang gadis cerdas, wawasan luas, dan tentu banyak meriwayatkan hadis. Makanya kita sampai saat ini banyak mendapatkan riwayat hadis, diantaranya melalui jalur riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita harus tahu. Dan menurut satu riwayat, Sayyidah Aisyah ini adalah satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan Maria Al-Qibtiyah juga dinikahi dalam keadaan gadis, gitu ya. Dan Sayyidah Aisyah ini menurut beberapa riwayat ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan usianya itu ketika dinikahi adalah 9 tahun. Ada lagi juga yang mengatakan bahwa usia Sayyidah Aisyah itu saat dinikahi atau ketika berumah tangga, ya, ini dalam satu riwayat Abdurrahman bin Abu Abi Zannad dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa usia Sayyidah Aisyah ketika berumah tangga dengan Rasul saat usia 19 tahun atau 20 tahun. Ya. Baik, ini penting kita mengupas sedikit tentang perawi yang meriwayatkan hadis, supaya satu, wawasan kita tentang sahabat atau sahabiyah atau bahkan istri Nabi, wawasan kita makin bertambah. Karena ingat, kita harus cinta kepada Rasul, cinta juga kepada sahabat, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada ulama, apalagi dari kalangan sahabat. Ingat, almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dicintainya. Maka kita harus bertambah kenalan-kenalan kita dari kalangan sahabat juga. Nah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau, yakni Sayyidah Aisyah, sa'alat pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak, ada gurunya langsung. Suaminya adalah gurunya langsung. Ya, bapak juga nih, kita ngaji, istri nanya, ya usahakan kudu tahu, kudu bisa. Disinilah pentingnya kita ngaji. Ya minimal yang pokok-pokok, praktek ibadah, itu kita harus tahu.
Misalnya yang berkenaan dengan ibadah perempuan, berkenaan dengan fiqihnya perempuan. Ya, aku ini haid waktu puasa kemarin, wajib dikodok nggak ya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang umum dan sering kita dengar. Maka harus tahu. Ya, kalaupun nggak tahu, nanya. Di sini pentingnya kita thalabul ilmi. Nah, Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anit ta'uni, tentang ta'un. Ini pas sekali dengan apa yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Penyakit ta'un itu macam-macam. Ya. Kalau secara kasuistik, secara khusus, ada yang mengartikan penyakit sampar, pes, lepra, atau secara umum ta'un itu adalah bisa kita juga generalisir dengan peristiwa penyakit yang sulit ditemukan obatnya, bahkan mematikan. Ya. Konteks kita dalam kondisi saat ini, ya, di antaranya adalah COVID-19. Terlepas dari segala bentuk wacana pro kontra ataupun debatable, ada yang mengatakan ini dan itu yang sifatnya dugaan-dugaan, tapi yang jelas sudah kebukti yang meninggal ada. Tapi tentu jalan tengahnya adalah takut kita jangan berlebih. Itu penting. Ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu yang kita kenal dengan 3M+, ya. Memakai masker ketika bertemu dengan halayak ramai, karena saya jauh, ya saya buka. Mencuci tangan, menjaga kebersihan juga, termasuk menjaga jarak aman, menghindari kerumunan. Nah, itu begini ikhtiar sajalah. Ya. Ada yang mengatakan itu itu desain, hanya settingan. Wallahu a'lam. Kita menghindari yang seperti itu. Yang jelas kita tetap ikhtiar. Ya, kita khawatir, ya, tapi tidak berlebihan. Nah, ini mirip dengan saat ini. Karena ta'un juga ataupun wabah juga, masa pandemi itu pernah dialami baik di zaman Rasul sendiri, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mau masuki kawasan Syam kalau tidak salah, ya. Kemudian ketika mendengar di tempat yang akan didatangi itu sedang tersebarnya wabah, beliau pun kemudian kembali, tidak melanjutkan perjalanan. Nah, ada orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda hendak menghindari takdir? Ya, saya hendak menghindari takdir, dari takdir yang satu ke takdir Allah yang lain. Itu bahasa. Kita kan nggak tahu aslinya takdir kita seperti apa. Ya, tapi yang jelas ikhtiar itu penting. Kita sakit, ya Allah yang menyembuhkan. Wasilahnya ya kita ikhtiar, berobat. Dan harus meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dapat penyakit, kita dalam masa pandemi lupa dengan Allah. Harus ingat kepada Allah. Toh masalah yang kita hadapi itu menjadikan kita tetap bertahan, dalam arti bersabar, bertuhan, selalu ingat kepada Allah. Awas jangan lupa. Justru di masa pandemi seperti saat ini terlihat betapa hina, lemah dan rendahnya kita. Nggak bisa apa-apa.
hanya oleh satu virus yang katanya tidak kelihatan oleh mata secara telanjang atau kasat mata. Kita yang katanya pintar, kita memiliki keterbatasan. Maka dari itu jangan sombong jadi orang. Dikasih itu aja dulu penyakit. Dan dari situ banyak pelajaran. Kita kan nggak pernah dipersiapkan untuk menghadapi masa pandemi. Sekolah saja, guru, anak, wali murid sama dadakan sejak 16 Maret tahun lalu itu. Udah setahun lebih ini. Nggak pernah dipersiapkan. Dan saya mendengar orang tua itu tanda petik stres, ya, depresi, harus mendidik langsung anak-anaknya. Apalagi saya juga baru anak kelas 1 tuh. Kan nggak gampang juga anak baru masuk kita yang mendidik. Yang ada berantem mulu Nah itulah, kita semua memang dadakan menghadapi ini kejadian. Tapi yang dadakan bisa saja menjadi kita terdidik dalam menghadapi kehidupan. Nah, kembali, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi anit ta'un, tentang ta'un. Fa akhbaroha, lantas baginda Nabi memberitahukan kepada Sayyidah Aisyah, berarti menjawab, annahu, bahwasanya itu ta'un, karena ada itu ta'un, azaban, adalah azab, siksaan, yab'athuhullahu ta'ala, yang mana Allah mengirim itu ta'un ala mayyasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki. Pak, kita naik kendaraan suami istri. Kemarin saya dengar itu cerita langsung ketika bertemu dengan salah satu jamaah. Tapi saya yang kena, istri saya nggak kena. Itu alamai yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Secara syariatnya mungkin yang kena itu daya tahan tubuhnya sedang lemah. Ya kalau sedang kuat, insya Allah tidak mudah kena. Ditambah lagi kalau ada penyakit bawaan. Ya, maka pesan saya sejak awal pandemi tahun lalu saya bilang, selain jaga imun, jaga iman. Jaga imunitas, daya tahan tubuh, olahraga yang cukup. Bahkan dulu rame berjemur, ya. Bahkan kalau ketemu orang daripada batuk mending kene kentut, katanya begitu ya. Batuk dikit mah udah dikhawatirin, padahal nggak gitu-gitu juga, gitu ya. Atau bersin dikit udah takut. Kita kadang kala lebih takut, gitu. Padahal yang memberi kehendak adalah Allah. Mesti kita lebih takut kepada Allah. Nah, karena azaban yab'atsullahu ta'ala ala may yasha, atas Allah yang Allah kehendaki. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, ya nggak akan kena. Maka kita ini selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dijaga. Alhamdulillah, saya swab berapa kali tuh, hampir sering. Negatif. Setiap mau acara juga harus rapid, harus atau saliva, pakai air liur, air ludah. Alhamdulillah negatif dan tidak reaktif. Terus minta perlindungan kepada Allah sambil juga ikhtiar. Ikhtiar terus ditempuh tetap, Pak. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Faja'alahu Allah Ta'ala, lantas Allah menjadikan itu ta'un rahmatan, halnya menjadi rahmat. Menjadi apa rahmat itu? Menjadi kasih sayang. Lil mu'minina, bagi orang-orang beriman. Apa maksudnya? Bagi orang beriman, meskipun kemasannya adalah masalah,
kemasannya adalah musibah, kemasannya adalah taun, kemasannya adalah penyakit, secara fisiknya tidak mengenakan, tapi dalamnya adalah rahmat. Kado, hadiah bisa saja dibungkus dengan kertas bekas orang, dibungkus dengan kertas bekas kalender atau almanak. Isinya bisa jadi memang hadiah yang mulia, yang mahal dan berharga. Ditujukannya ya bagi orang yang berhak mendapatkannya, orang yang mulia. Ini orang beriman, di mana dalam hatinya dalam beriman. Toh orang juga secara kasat mata, secara fisik, ada yang tidak tampan, ada yang warna kulitnya tidak putih, tapi di dalamnya ada iman. Itu yang paling penting. Dan keluar dari hati yang beriman itu akhlakul karim. Akhlakul karim itu bagus. Allah memberikan hadiah kepada orang beriman dalam bentuk mungkin taun, tapi di dalamnya adalah kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Falaisa, maka tidak ada min abdin, dari seorang hamba pun, yaqa'u, yang terjatuh atau menderita fit ta'uni, dalam penyakit ta'un, fayamkuthu fi baladihi, tidak ada seorang hamba pun manakala dia tertimpa penyakit ta'un, kemudian saat terkena penyakit ta'un itu fayamkuthu fi baladihi, lalu dia bertahan di negerinya, di tempat tinggalnya. Inilah yang kemudian dengan istilah kita isolasi mandiri atau karantina. Bahasa kerennya lockdown. Lock dikunci, down turun secara bahasa. Maksudnya stop, tidak ada pergerakan manusia, hilir mudik keluar masuk. Kenapa diem di rumahnya, di tempat tinggalnya, tidak kemana-mana? Sobiron, halnya sabar. Sabar juga secara syariatnya, secara ikhtiarnya, supaya itu wabah tidak tersebar kemana-mana, dan dia bisa menyembuhkan, fokus pada penyembuhan dirinya sendiri. Udah di rumah, tidak tersebar dan tidak tambah parah. Jadi lockdown, karantina lokal, isolasi mandiri, ya ada panduannya dalam agama supaya tidak tersebar kemana-mana. Ditambah lagi dalam hadis ini, hadis nomor 9, kata Nabi, fayankuthu fi baladi sabiran muhtasiban, tidak kemana-mana. Kenapa? Dia sabar. Sabar itu bukan berarti diam. Kata Imam Ghazali, sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu adalah satu teknik dan strategi. Bagaimana, sebagai ilustrasi, kita ini sedang ditekan, kaki kita sedang diinjak, kita ingin lepas dari injakan itu. Bukan berarti diam saja diinjak, tidak ada usaha. Keliru. Jadi sabar itu diam, mempersiapkan diri, strategi dan siasat untuk lepas dari injakan itu dengan cara ikhtiar, sambil tetap menahan diri. Al-habsu, menahan diri. Ya. Nah, muhtasiban, sabar itu juga karena apa? Muhtasiban, halnya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam syaratnya, ya, muhtasiban ay rajian lil ujri was thawabi minallah, berharap terhadap ganjaran wasawab dan pahala minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berharap kepada Allah, sabar dapat pahala.
Kalau ada orang sedang sakit, mengaduh, menjerit, kalau dengan menjerit itu dapat pahala dan hilang penyakit, silakan saja. Tapi bagaimana aslinya? Enggak begitu. Tahan. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita tidak ganti aduhan, mengaduh itu, keluhan itu, jeritan itu dengan kalimah-kalimah zikrullah, sholawat, doa, bacaan Al-Quran. Insya Allah ini pun bagian dari taktik dan strategi, teknik mengalirkan, memindahkan energi negatif ke energi positif. Astagfirullah, astagfirullah. Walaupun mungkin udah begitu ekspresinya, astagfirullah, misal saking sakitnya, ya. Atau kalau harus menangis silakan, kalau itu bisa membuat tenang kita. Tapi setidaknya dalam kondisi kita punya masalah, sabar, tenang, zikrullah, ya dapat pahala daripada kesel, ya, kemudian mencaci, mencerca, segala sumpah serapah yang negatif diucapkan, ya dapat pahala atau enggak tuh kira-kira? Ya enggak. Orang sakit dengan sakit itu dapat atau menjadi kifarat atas dosa manakala bersabar. Jadi kudu ada sabar. Ya, kita semua terus belajar sama. Al-Fakir, saya pun ini. Kita semua bersabar, belajar. Harus diusahakan. Kalau tidak diusahakan ya sulit, berat. Makanya juga kita dibantu dengan doa. Apa doanya? Rabbana afrig alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doa. Tentu tingkatnya berbeda-beda. Yang muda masih temperamen, walaupun sudah berumah tangga, ya mungkin baru beberapa tahun masih temperamen, punya istri seumuran, punya anak masih kecil, kerjaan banyak, utang ada, pikiran ruwet, wah makin kesel. Tapi yakin kalau sudah terlewati, apalagi usianya sudah matang 30, 40, 50, ya udah insya Allah biasa. Dapat masalah bilangin. Kalau ada yang datang tok, siapa di situ? Masalah udah biasa. Nggak aneh, ya tinggal kencengin sabarnya. Makanya kemarin kita di Ramadan, kata Nabi kan, sum fi syahris sabar, puasalah kamu di bulan sabar. Bulan sabar itu bulan Ramadan. Kita bulan menahan kemarin, ya, di waktu siang. Mungkin kalau di luaran ada yang makan, karena mungkin ada non muslim itu ya, macam-macam orang itu, ada yang puasa ada yang enggak. Kita teruji kesabaran lagi di jalan, kendaraan, lakson tin dan sebagainya. Kita kudu sabar. Di situ, di tempat. Makanya masalah itu biarin, ya. Dicari jangan, datang jangan kabur, hadapi. Jangan kabur. Insya Allah itu adalah proses pendewasaan kita. Proses, Pak, proses. Jangan kabur. Punya utang, tong riut, ya bayaran, ya sambil pikirin caranya. Dan jangan lupa kita mada Allah, gitu ya. Nah, maka dalam kondisi ada taun, ada tersebarnya wabah, maka kita bertahan diri, menyembuhkan diri, fokus kepada kesehatan kita,
dan secara agama sabiran muhtasiban, halnya bersabar, halnya mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu, dia mengetahui, ini si hamba ketika tertimpa wabah penyakit, dia mengetahui annahu, bahwasanya la yusibu, ia tidak tertimpa musibah atau ia tidak tertimpa itu taun illa melainkan ma sesuatu kataballahu yang Allah telah catatkan, maksudnya Allah telah gariskan, telah takdirkan, lahu baginya. Dan kita meyakini Pak, dalam kondisi apapun, oh ini memang sudah Allah takdirkan. Ya hanya saja memang ma asaba min hasanatin faminallah, apa saja nasib yang menimpa kamu berupa kebaikan itu dari Allah. Sebaliknya wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa saja yang menimpa dirimu berupa keburukan, nasib yang tidak enak, itu min nafsik, famin nafsik, dari kamu. Maksudnya ulah tangan, ulah kecerobohan kita. Tapi tetap semuanya ditakdirkan oleh Allah. Dalam takdir itu kita sakit ya karena kelakuan kita yang salah. Makanya ada ayat lain, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan. Kerusakan itu apa? Ya kehancuran di daratan, banjir, hutan ditebang, longsor, wal bahr, dan di lautan tsunami, nenggelemin apa kapal, itu kan juga musibah, kerusakan. Itu semua bima kasabat aydin nas, sebab ulah tangan manusia yang jahil. Banjir karena buang sama sembarangan, kita juga ya. Nah, tapi kembali itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita sering berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, termasuk kita ini percaya terhadap takdir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Ta'ala. Tapi saya ingatkan, ini saya selalu ulang-ulang, ditegasin lagi, semua takdir dari Allah itu pada dasarnya baik untuk kita. Disebut khairi wa syarri itu ya khairi dapat duit, dapat uang, nikmat sehat, panjang umur, baik atau buruk? Baik. Bapak sakit, bapak kehilangan uang, jatuh, kena musibah, menurut nafsu kita baik atau buruk? Buruk. Tapi bagi Allah semua skenario kehidupan kita itu untuk kebaikan kita. Banyakkan pahala, banyakkan dosa kita. Lobaan dosa, lobaan pahala orangnya dosa. Terus banyakkan pahalanya dari mana? Menghilangkan dosanya bagaimana? Tuh Allah kasih skenario kehidupan kita, ada dalam skenario kehidupan kita dikasih sakit. Di masa sakit tersebut kita sabar, maka itu menjadi kiparat dosa, penggugur, penghapus dosa. Sakit apapun, aduh ya Allah, sabar woy. Itu ya. Iya memang butuh pelajaran. Kenapa diulang-ulang? Karena memang hadisnya banyak. Yang kedua, supaya makin diingatkan dengan sabar. Nah, jadi melainkan itu semua telah dicatat oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah lahu bagi orang tersebut. Illa kana, juga
melainkan karena ada lahu bagi itu si hamba yang terkena penyakit taun mithlu ajri syahidi, kalau itu si hamba dalam keadaan kena taun dia bersabar, jadi mesti sabar, dia di rumah nggak kemana-mana, fokus pada penyembuhan, dia sabar mengharap ridho Allah, maka apa kata Nabi, illa kana lahu, melainkan ada bagi itu hamba mithlu ajri syahidi, mendapatkan pahala ganjaran seperti orang yang mati syahid. Luar biasa. Jadi kalau ada orang yang bertahan ya, bahkan kemudian meninggal, dia dapat pahala atau ganjaran seperti ganjaran orang yang mati syahid. Wih, syahid, ya, dengan syarat ya, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan syarat bersabar ketika terjadi wabah penyakit, yaitu tidak jengkel, tidak cemas dan lain-lain. Tetapi bagi orang yang beriman, bagi seorang muslim, wajib meyakini bahwa ini taun terjadi karena sudah kehendak dan ridho dengan ketentuan Allah, harus ridho ya. Bersikap yang seperti inilah yang akan mencapai kepada derajat mendapat pahala syahid. Orang yang mati syahid itu Pak ada 3. Syahid dunia wal akhirah, seperti orang yang gugur di medan pertempuran, medan dulu perang Uhud, perang Badar, dia syahid dunia dan akhirat. Waktu di dunia nggak usah dimandiin, berlumur darah, langsung aja kubur. Itu biar jadi saksi. Sholatin enggak. Kita mensolat itu kan untuk mendoakan, bukan untuk menggugurkan kewajiban sholat. Dia udah gede pahalanya, tapi tidak dengan utang. Utang mah tetap. Jadi kalau ada yang mati syahid, beneran mati syahid, dia punya utang ya, walinya ataupun ahli warisnya kudu bayar tetap. Segitu orang yang mati syahid. Dan nggak bisa, ya Allah ampuni dosa saya, punya utang sama si fulan, nggak bisa, beresin. Makanya ada halal bihalal, menghalalkan tuh, kudu minta dihalalkan. Ya kalau kata orang yang mengutangnya, yaudah saya beresin deh cuma 10.000 ini, nggak apa-apa. Tapi jangan anggap enteng 10.000 iya tuh halalkan we. Ya kalau dia nggak ridho gimana dong? Jadi tetap utang. Ada yang ngejapri, halo sahabat, ya, assalamualaikum, lur, sehat, sehat. Kamu pengen masuk surga enggak? Saya punya kuncinya, saya punya tipsnya. Mau. Bagaimana caranya? Bayar utangmu. Bayar utang gitu. Karena itu utang itu penting juga. Segitu orang yang mati syahid. Yang kedua, syahid dunia. Ya. Jadi ada orang yang pertama syahid dunia dan akhirat. Yang keduanya adalah syahid dunia. Maaf. Yang keduanya ya, dia ini adalah syahid di akhirat, tidak syahid di dunia. Syahid di akhirat ini maksudnya apa? Ini orang yang mati karena taun, mati karena sakit perut, mati karena tenggelam, tuh yang apa 402 itu mati syahid. Mati syahid akhirat. Orang apa itu yang melahirkan ya, melahirkan seorang ibu kan kalau meninggal apa? Syahid. Nah, itu syahidnya syahid akhirat. Maksudnya apa? Dia tetap dimandikan, disolati, ya dikafani biasa. Pahalanya dapat pahala syahid akhirat. Yang ketiga, ya. Yang ketiga
ada syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Siapa? Mereka secara kasat mata berperang, ikut di medan pertempuran, tapi dia berkhianat. Ya, berkhianat dalam pembagian ghanimah misalnya, gitu. Atau mereka yang lari dari peperangan. Ya, jadi kalau orang yang mati karena taun, wabah, penyakit, dia padahal udah sabar, maka dia dapat ganjaran apa? Kana lahu mithlu ajri syahid, kata Nabi. Ada baginya itu ganjaran seperti ganjaran orang yang mati syahid, ganjarannya. Awas, dan ini pun syahidnya syahid akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, ini rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Mangga. Waalaikumsalam. Baik, betul. Kita kan memang suku kan memang sesuai masa kita saat ini. Kalau masa yang lain kan memang ada kunut. Tapi kalau tiap waktu kunut itu apakah ada kegunanya di zaman Rasulullah? Baik. Itu yang ditanyakan adalah tentang kunut nazilah. Nazalah itu artinya turun. Nabi pernah melakukan pembacaan kunut nazilah di sepanjang waktu sholat selama 1 bulan. Nah, nazilah itu kunut karena turun bala dan dalam isi doanya untuk menolak bala. Saya tadi meskipun itu cuma kunut subuh, tapi saya sisipkan Allahumma dfa'annal bala. Ya Allah, tolaklah dari kami bala. Ya, bala itu apa? Malapetaka, bahaya, bencana, wal waba'a, wabah penyakit. Mau sebut wal corona misalnya, corona. Gitu. Ya. Ataupun bisa kita menyelipkan untuk mendoakan saudara kita yang sedang kena musibah. Misalnya Allahumma ansur ikhwananal mujahidin fi Palestin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Palestin. Itu bagus. Ya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dulu menyebarkan supaya kita ini dulu ikut baca kunut nazilah. Ya, di masa sekarang saudara-saudara kita kemarin ya kena agresi agresi militer Zionis Israel, kita baca kunut nazilah. Mungkin tidak semua waktu kalau di kita mungkin, ya, paling juga di waktu subuh. Tapi kalaupun ada di masjid tertentu maghrib di rakaat terakhir baca doa kunutnya kunut nazilah itu sebenarnya bagus. Ada tuntunannya? Ada. Nabi pernah melakukan itu. Pernah, ya. Gitu. Tidak juga ya tidak apa-apa. Yang jelas kalau Bapak tadi mengkonfirmasi apakah di zaman Nabi pernah ada? Ya, pernah ada. Pernah dilakukan dan ada tuntunannya. Gitu. Ya, hematnya sih kalau mau kunut nazilah ngabari dulu ke jamaah biar nggak kaget. Misalnya jamaah atau diedukasi dulu jamaah, nanti saya mau kunut nazilah ya, gitu di rakaat terakhir. Misalnya, nggak bilang juga nggak apa-apa, gitu. Hanya sebagai edukasi biar tahu, karena kan jamaah itu harus tahu. Seperti sholat sunat gerhana bulan saja, kalau tidak diedukasi, tidak diberitahu, nanti kaget. Kok habis ruku mestinya i'tidal rabbana lakal hamd yang pertama, malah ini baca Fatihah lagi, surah lagi. Nah, disitulah pentingnya ngaji. Disitulah pentingnya edukasi. Begitu Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa, dengan harapan tentu Allah mengangkat wabah penyakit ini
dengan sesegera mungkin. Dan para bapak wabil khusus yang sepuh-sepuh ini tentu juga sama, saya yang sering beraktivitas juga mohon doa semoga sehat lahir batin. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kerabat kita, anak istri, pasangan kita, andai tolan, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim, ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa shfi marda abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qutri wa dzakar wasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.